Perkenalkan, nama saya Jihan Rudiansyah. Saya Sandra Sirahayu. Saya Adi dan Rudi. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi kami UMKM Exit Project. Untuk bab 1, ikhtisar. Nama dari industri atau UMKM yang kami observasi yaitu Exit Milkshake. Untuk bidang industrinya, perdagangan, sifat usahanya, bisnis baru, dan untuk deskripsi usaha dan manfaat bagi konsumen. Usaha yang kami observasi adalah usaha di bidang perdagangan, yaitu menjual minuman dengan harga yang murah, tetapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan minuman yang dijual di coffee shop. Untuk manfaatnya bagi konsumen, yaitu konsumen dapat menikmati minuman yang biasa dijual di coffee shop dengan harga jual yang relatif rendah. Untuk waktu studi yang kami lakukan untuk observasi yaitu observasi 1 pada hari Kamis 7 November 2021. Untuk observasi 2 yaitu hari Kamis tanggal 21 November 2021. Untuk observasi 3 hari Kamis 28 November 2021. Dan untuk observasi yang terakhir yaitu hari Jumat pada 26 September 2021. Untuk anggota kelompok studi sendiri ada Sandra Srirahayu, Jihan Nurdiansyah, Adi Sahdana Nur Fauzi, dan Dede Nurdiana. Bab 2, aspek dan pemasaran. Poin 1.1, pemilihan jenis pasar produsen dan pasar konsumen. Pasar produsen dan konsumen yang dipilih adalah pasar barang konsumsi, karena perdagangan ini menjual produk berupa minuman. Poin 1.2, perakiraan perkembangan permintaan konsumen terhadap produk sejenis di masa depan. Jika produk sejenis menjadi produk pokok yang setiap harinya banyak permintaan, tentu tidak menjadi masalah di masa mendatang, meskipun produk tersebut serupa. Karena ketika konsumen atau populasi penduduk meningkat, maka permintaan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Hal ini sering dikhawatirkan ketika produk atau barang serupa bukan produk pokok yang diproduksi ketika sedang banyak permintaan saja. Tapi tidak perlu khawatir, selagi kita memberikan kualitas yang baik, sekalipun itu bukan barang pokok, namun konsumen telah mengenal produknya, permintaan di masa depan pasti selalu banyak. Poin 1.3, perakiraan perkembangan penawaran produsen produk sejenis di masa depan. Peluang pasarnya cenderung tetap, namun menurut kelompok kami sedikit menurun. Melihat hari demi hari banyak pesaing yang menjual produk serupa, tetapi bila penjual memberi kualitas yang selalu baik atau cenderung meningkat, maka peluang di masa depan memiliki peluang yang baik. Poin 1.4, market share produk sejenis saat ini. Pangsa pasar dari Exit Milkshake di sini tidak memandang batas usia, dari mulai usia muda hingga dewasa, bahkan orang tua pun bisa. Poin 1.5, penentuan slot. Bisnis tidak menerima dine-in, hanya bisa take away saja. Opportunity, karena menggunakan stand jadi bisa dibawa kemana saja, bisa menyesuaikan lokasinya. Trades, pembuatan laporan keuangan belum menggunakan software akuntansi alias masih manual. Poin 1.6, penentuan STP dan berikan alasan analisis keputusan. A. Penentuan STP. Segmentasi. Segmentasi pasar berdasarkan geografi, yaitu pada segmentasi ini pasar pada wilayah perkotaan, yaitu pusat kota Tasikmalaya. Segmentasi pasar berdasarkan keadaan demografi, yaitu pasar ini ditunjukkan untuk semua kalangan, dari mulai usia muda, usia dewasa, bahkan orang tua pun bisa. Targetingnya yaitu pasar yang menguntungkan untuk Exit Milkshake ini adalah semua kalangan, jadi semua bisa meminumnya. Positioning, harga yang ditawarkan sangat terjangkau bagi berbagai kalangan dan juga varian rasa yang ditawarkan juga sangat beragam. Analisis keputusan, berdasarkan analisis penentuan STP, maka target pasar dari Exit Milkshake yaitu semua kalangan yang berletak di pusat kota Tasikmalaya. Poin 1.7, sikap dan perilaku konsumen terhadap produk yang akan diproduksi konsumen potensial perlu disurvei, karena biasanya
konsumen mensurvei produk kami dengan melihat iklan yang berada di postingan sosial media, maka kami selalu berupaya mengupdate mengenai produk kami supaya konsumen mengetahui mengenai produk yang kami tawarkan. Poin 1.8 yaitu kebijakan dan bauran pemasaran yang akan dilakukan. Kebijakan strategi penentu harga yang dilakukan UMKM ini adalah dengan cara melihat pasar yang ada di lapangan dan membandingkan kualitas dan juga kuantitas produk kita dengan produk lain. Bab 3. Aspek teknik dan teknologi. Poin 2.1. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Untuk pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi yaitu minuman dengan berbagai varian rasa dengan harga yang relatif terjangkau. Poin 2.2. Rencana kualitas. Untuk kualitas yang digunakan dalam pembuatan produk ini sama dengan kualitas produk minuman di coffee shop. Poin 2.3. Pemilihan teknologi. Untuk pemilihan teknologinya, kita tetap mengikuti teknologi modern sehingga lebih mempermudah pelaksanaan yang terjadi di penjualan nantinya. Poin 2.4. Rencana kapasitas produk. Rencana kapasitas produk sesuai dengan jumlah pembelian alias tidak menentu. Jadi persediaan kapasitas bahan baku juga masih sederhana, yaitu jika persediaan habis akan langsung dibeli lagi atau tidak di stok secara besar-besaran karena untuk meminimalisir jumlah pengeluaran. Poin 2.5. Perencanaan letak pabrik atau lokasi fasilitas jasa. Perencanaan letak lokasi untuk jual beli minuman ini akan berada di pusat kota Tasikmalaya yang memiliki lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh konsumen dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Poin 2.6. Perencanaan tata letak layout pabrik atau lokasi fasilitas jasa. Itu gambarnya. Poin 2.7. Perencanaan jumlah produksi. Untuk peramalan kapasitas produk karena UMKM ini masih berupa pedagang kaki lima, maka jumlah produksi juga sesuai dengan penjualan yang telah dilakukan, tidak bisa dihitung berapa banyak secara pasti. Poin 2.8. Perencanaan mengenai persediaan kapasitas bahan baku masih sederhana, yaitu jika persediaan habis maka langsung beli lagi atau di stok secara besar-besaran karena tidak stok secara besar-besaran karena untuk meminimalisir jumlah pengeluaran. Poin 2.9. Pengawasan kualitas produk. Untuk kualitas produk, kita selalu memakai produk yang sudah digunakan dari awal supaya cita rasa juga tidak berubah. Bab 4. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. 3.1. Perencanaan implementasi bisnis. Semua dipegang dan diawasi oleh pemilik UMKM langsung. Untuk 3.2. Pengorganisasian implementasi bisnis. Struktur organisasi yang dimiliki oleh UMKM ini secara keseluruhan mulai dari pemasaran, keuangan, SDM, produksi diawasi dan dipegang langsung oleh pemilik UMKM, tidak memiliki organisasi yang mendetail. Poin 3.3. Penggerakan implementasi bisnis. Penggerakan implementasi bisnis dilakukan oleh pemilik dan pekerja UMKM. Untuk poin 3.4, pengendalian implementasi bisnis. Pengendalian implementasi bisnis sepenuhnya dipegang oleh pemilik UMKM. Selanjutnya 3.5, perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM, perusahaan melakukan rekrutmen masih dilakukan dengan skala kecil karena UMKM yang kami observasi masih tahap awal usaha, jadi belum terlalu besar skala usahanya. Yang direkrut oleh kami hanya 1-2 orang karena yang dibutuhkan hanya untuk meracik minuman dan menjualnya langsung kepada pelanggan di lapak jualan. Untuk bagannya yaitu Jihan sebagai pemilik UMKM dan Opik sebagai pegawai perusahaan. Selanjutnya poin 3.6. Analisis pekerjaan. Untuk job deskripsi bisa meracik minuman yang ada di menu. Untuk job spesifikasinya atau job analisis dan kualifikasi karyawan
Selain bisa meracik minuman yang ada di menu, harus bisa tepat waktu datang ke tempat kerja untuk membuka lapak dan juga harus siap sewaktu-waktu banyak pelanggan berdatangan. Selanjutnya 3.7 kompensasi. Dalam usaha ini kita yang memiliki dan kita yang bekerja di dalamnya. Kita yang akan memberikan keuntungan dari perusahaan itu sama rata, tapi untuk upah akan dibagikan sesuai dengan jam kerja per harinya, dan untuk bonus akan diberikan jika dagang sedang laku atau pas hari raya Idul Fitri atau THR. Selanjutnya itu poin 3.8 keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk tunjangan keselamatan untuk pekerja, karena UMKM kami masih kecil, jadi untuk tunjangannya jika pekerja dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja, maka bisa izin tidak masuk terlebih dahulu. Dan untuk jaminan keselamatan, karena UMKM ini berfokus untuk perjualan minuman, maka risiko untuk kecelakaan kerja sangat kecil. Untuk poin terakhir yaitu 3.9 pemberhentian kerja atau PHK. Jika ada masalah internal maupun eksternal, maka pegawai terpaksa diberhentikan. Untuk selanjutnya yaitu bab 5 aspek keuangan. Dapat dilihat langsung dalam layar aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan dalam UMKM Exit Milkshake yang kami observasi. Bab 6. Aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Poin 5.1. Bentuk badan usaha. Untuk usaha UMKM kami adalah perseorangan, karena UMKM kami masih berskala kecil yang dimana merupakan generasi pertama atau yang memulai usaha, jadi belum terlalu besar skala usahanya. Poin 5.2. Identitas pelaksanaan bisnis. Bisnis UMKM kami bergerak di penjualan minuman berskala kecil yang bertujuan untuk menjual minuman berkualitas tetapi dengan harga yang ramah di kantong. Poin 5.1. Bisnis apa yang dilaksanakan? Menjual minuman berkualitas berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau. Poin 5.4. Di mana bisnis akan dilaksanakan? Karena sasaran pasarnya sangat luas, jadi bisnis akan dilaksanakan di lokasi yang dekat dengan pusat kota, yang dimana banyak orang yang berkumpul berbagai kalangan usia. Poin 5.5 waktu pelaksanaan bisnis. Untuk waktu pelaksanaan bisnis, kami memulai di sore hari karena kebanyakan orang akan mengunjungi pusat kota pada waktu sore hari menjelang malam. Poin 5.6 bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Karena bisnis ini masih berbentuk kecil, yang dimana berjualannya hanya menggunakan jongkok atau tenda yang bisa dibongkar pasang. Jadi pelaksanaan bisnisnya juga masih manual, harus bongkar pasang lapak atau tenda. Bab 7 penutup. Poin 6.1 rangkuman. Exit Milkshake ini telah melakukan penelitian atau analisis dari mulai penanaman usaha, aspek-aspek harga, peralatan sampai bahan baku, dan telah melakukan perhitungan yang telah mempunyai simpulan. Poin 6.2 rekomendasi. Setelah disusunnya laporan mengenai usaha baru di Kota Tasikmalaya, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Begitu juga alangkah baiknya apabila kita mencari sumber referensi lebih banyak dari berbagai sumber sehingga ilmu dan wawasan yang kita dapat semakin luas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.